Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Saya pribadi sangat diberkati dengan lagu tadi, Saudara ya. Kalau buat saya pribadi, saya diingatkan terus ya, bahwa ini harus menjadi doa saya setiap hari. Dan saya mau dorong ini juga jadi doa Saudara setiap hari, bahwa kita membutuhkan pimpinan Tuhan di setiap hari kehidupan kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Yang sepakat mari kita beri tepuk tangan juga buat Tuhan Yesus yang mau memimpin setiap langkah kehidupan kita. Saudara, bulan Desember tiba, kita semua tahu. Sebentar lagi kita memperingati, walaupun sebetulnya dari tanggal 1 sudah banyak gereja, organisasi, yayasan, pelayanan persekutuan mulai merayakan Natal, Saudara. Nah, pagi ini saya merasa Tuhan menggerakkan untuk mengingatkan kembali apa sih makna utama Natal, Saudara. Supaya jangan sekedar menjadi pesta pora saja. Sekedar menjadi kesibukan yang melelahkan buat panitia. Tapi akhirnya kita kehilangan makna utama daripada Natal. Nah, Saudara, makna utama daripada Natal adalah apa, Saudara? Kehadiran Tuhan Yesus. Jadi bukan kehadiran Sinterklas, Saudara ya. Jangan sampai saudara mendorong anak saudara, cucu saudara memperhatikan kehadiran Sinterklas daripada memperhatikan kehadiran Yesus. Dan saudara, yang tidak kalah penting, kehadiran Yesus apa, Saudara? Kehadiran Yesus bukan supaya kita bisa terima kado. Kehadiran Yesus bukan sekedar supaya ada hari raya buat kita. Tapi kehadiran Yesus adalah bukti kasihnya kepada kita. Karena apa, Saudara? Dia hadir ke muka bumi ini karena dia menyadari semua kita, semua manusia sudah berdosa dan membutuhkan juru selamat. Dan gak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus sendiri. Makanya Saudara, jangan kehilangan makna utama ini. Natal itu kehadiran Yesus. Karena kasihnya yang begitu besar buat saudara dan saya, dia menyadari saya dan saudara berdosa, perlu diselamatkan, dan hanya dia yang bisa membayar harganya lunas untuk menebus saya dan saudara daripada dosa-dosa kita. Makanya saudara, jangan lupakan ini. Nah saudara, tapi saya hari ini mau digerakkan mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa keselamatan Yesus itu sempurna. Boleh gak katakan sama-sama dengan saya, saudara? Keselamatan Yesus itu sempurna. 2, 3. Keselamatan Yesus itu sempurna. Boleh katakan lebih keras sekali lagi. 2, 3. Keselamatan Yesus itu sempurna. Maksudnya begini, saudara. Yesus bukan cuma menguduskan atau mengampuni saya dan saudara dari dosa-dosa. Ya, saya tahu, saya yakin sebagian besar saudara tahu ini. Dia bukan cuma sekedar telah mengampuni, menguduskan kita dari dosa-dosa. Tapi dia mau kita mempunyai hidup kudus. Atau hidup yang terus berkemenangan atas dosa. Yang mengerti katakan amin, saudara. Itulah kesempurnaan karya Yesus. Bahkan saudara, nanti kita mau lihat dalam ayat yang kita baca. Dia gak stop di situ, saudara. Dia mau, saudara, kesempurnaan karya keselamatan Yesus itu. Tadi saya katakan, saudara, bukan cuma saudara menerima pengudusan atau diampuni dari dosa, saudara mempunyai hidup yang kudus. Bahkan dengan tegas Tuhan mengatakan tak bercacat celak. Berapa banyak orang Kristen yang masih ngeri dengar kata ini, saudara? Saya ulangi sekali lagi. Berapa banyak orang Kristen yang masih ngeri dengar kata ini? Kudus dan tak bercacat celah. Wow. Kayaknya mustahil dah. Kayaknya saya gak bisa dah. Kayaknya Tuhan mesti mengerti dah. Saya gak bisa nyampe ke situ. Nah, kalau saudara gak bisa nyampe ke situ, berarti saudara mau ngatakan gini, Yesus, karya keselamatan kamu gak sempurna. Saya gak bakal bisa nyampe ke situ. Makanya hari ini saya digerakkan untuk membahas. Tolong tampilkan tema khotbah hari ini. Yuk kita boleh mengalami di Natal ini perubahan nyata yang Kristus kerjakan di hidupku. Perubahan nyata yang Kristus kerjakan di hidupku. Biar saudara secara pribadi meyakini perubahan nyata Kristus kerjakan di hidupku.
Dan kita mau membaca ayatnya, tolong diklik ayatnya saudara. Dan kita mau lihat di ayatnya sangat jelas. Bahkan saya gariskan saudara ya. Betul nggak yang tadi Pak John ngomong itu bualannya Pak John? Atau benar firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ngomong. Kesempurnaan karya keselamatan Yesus adalah supaya bisa menjadikan saudara kudus dan tak bercacat celah. Bukan kata saya saudara. Yuk mari kita baca dulu saudara. Yuk boleh kita baca dulu sama-sama saudara. Saya rindu ya. Saya nggak tahu saudara, kalau saya pribadi mengalami pengalaman wow. Kalau saya boleh katakan begitu baca ayat ini saudara. Dan saya mau mengajak saudara baca 2 kali. Saya rindu saudara melihat pengalaman wow. Akan perubahan yang Kristus mau kerjakan di hidup saudara. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Boleh kita baca sekali lagi saudara? Bahkan yang digaris boleh nggak saudara sedikit lebih keras suaranya? Saudara ini membantu kita. Kan kadang-kadang kalau kita bicara serius ya. Kita kadang-kadang perlu berbicara keras. Yuk mari kita serius menanggapi firman dengan yang digaris kita bicaranya katakannya lebih keras. Supaya kita mengerti ini loh. Karya kesempurnaan keselamatan Yesus. Bukan cuma dikuduskan dari dosa. Tapi mempunyai hidup kudus. Bahkan tak bercacat celah. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman serta melakukan akan apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita pelajarin ayat ini saudara. Yuk tolong diklik saudara. Lanjut. Saudara kita mau lihat saudara. Bagaimana Tuhan menggambarkan kehidupan saudara sebelum kenal Yesus. Makanya kalau saudara menghayati ini, saya percaya saudara bilang, wow, yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Dikatakan kamu, itu menunjuk kepada kita semua saudara. Menunjuk kepada semua manusia tanpa kecuali. Dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata, tolong perhatikan kata nyata, dari perbuatanmu yang jahat. Saya mau menampilkan, klik dulu. Arti kata jauh, saudara, pengertian dari kata jauh, ada lagi nih saudara. Pengertian dari kata jauh artinya dibuang atau terpisahkan total. Jadi Tuhan bilang, sebelum Yesus hadir dalam kehidupan kita semua saudara, kita tuh posisinya dibuang. Terpisahkan total. Nah ini gambar yang pasti saudara sering lihat kalau mengikuti pelajaran SMK saudara. Pelajaran dasar-dasar kekristenan. Hidup kita manusia karena dosa betul-betul terpisahkan total. Ada sebuah jurang, itu ilustrasi yang dipakai saudara. Jurang yang begitu dalam, yang begitu jauh jaraknya, sehingga saudara gak bisa lompatin. Saudara terpisahkan total dari Tuhan. Saudara, ini kondisi yang tidak main-main, saudara. Tapi Tuhan mau kita tangkap, yuk jangan lupa, saudara. Saya melihat ya ada orang-orang Kristen gini, setelah hidupnya mulai berubah, dia lupa, saudara. Tetap semua kita tanpa kecuali, sebaik apapun kita sekarang, dulu itu sama kita punya kondisi, saudara.
Kita ini betul-betul terpisahkan total dari Tuhan. Terpisah total. Boleh tolong balik dulu ke ayatnya. Balik ke ayat sebelumnya. Ya. Sudah dikatakan kamu dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhi dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata. Nah, saudara, saya tertarik waktu saya baca ini ya. Yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Tapi banyak orang-orang perbuatan jahatnya tidak kelihatan loh saudara. Tuhan mau ingatkan gini, kenapa ada kata nyata? Saudara, saudara bisa membohongi pendeta saudara. Saudara bisa membohongi istri suami saudara. Saudara bisa membohongi keluarga saudara. Akan dosa yang masih tersimpan dalam kehidupan saudara. Tapi Tuhan bilang, not in front of me. Tidak di depan mata saya. Tuhan bilang gak ada yang tersembunyi. Saya tahu jelas dosamu. Saya tahu jelas betapa engkau sudah terpisah dari kehidupanku. Jadi saudara, yuk lihat ya kondisi kita sebelum kenal Tuhan. Tapi klik sekarang, klik lagi lebih jauh. Boleh maju, maju lagi ya. Tapi saudara, lewat kehadiran Yesus. Yang karyanya dia sempurnakan di Paskah. Yang saudara sebentar selalu kita akan peringati melalui perjamuan kudus. Saya berharap saudara sudah terima ini semua. Yang hadir secara onsite. Yang hadir di rumah-rumah sudah menyiapkan perjamuan kudus. Mengapa? Makanya Tuhan bilang ayo peringati perjamuan kudus secara rutin. Cuman karena gak ada aturannya secara rutin itu berapa lama. Ada gereja-gereja yang tiap minggu gak ada salahnya saudara. Ada gereja yang sebulan sekali seperti kita. Ini bahkan yang terbanyak sebulan sekali seperti kita. Gak ada masalah. Tapi yang penting saudara menyadari. Saudara dikatakan apa saudara? Kalimat selanjutnya. Keadaan kita yang kacau balau. Keadaan kita yang terbuang. Terpisah total dari Tuhan. Yuk kita sekarang baca yang warna merahnya sekali lagi saudara. Ya. Saya senang dimulai dengan kata sekarang. Ya. 2, 3. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Sekarang diperdamaikannya, salah satu arti kata diperdamaikan juga dikuduskannya, diampuninya saudara. Tapi Tuhan bilang, kita gak bisa terima pengampunan, gak bisa terima perdamaian begitu saja, gak bisa saudara. Makanya kenapa Yesus harus hadir di Natal. Karena gak bisa ada yang menggantikan itu saudara. Menggantikan apa saudara? Ya tolong diklik sekali lagi, kita lihat lagi saudara. Menggantikan apa saudara? Belum, balik lagi ayat tadi. Menggantikan tubuh jasmani Kristus yang lewat kematiannya membayar harga. Makanya kenapa dia harus menjelma sama seperti kita manusia. Mengapa dia harus punya tubuh jasmani? Supaya hukuman yang paling mengerikan waktu dia hidup, yaitu hukuman salib. Dan saya sudah katakan berulang kali ya. Kalau ada di saudara yang belum tahu, sekarang saya ingatkan. Hukuman salib itu bukan muncul tiba-tiba. Jadi waktu Yesus ada di muka bumi itu, saya nggak tahu tepatnya kapan, itu sudah mulai berlaku hukuman salib. Hukuman salib itu hukuman yang dirancang sedemikian rupa. Sama seperti hukuman mati, tetapi ada penyiksaan yang luar biasa. Jadi pemerintah saat itu ya ingin begini saudara. Bukan rindu saudara, ingin begini. Kalau ada orang yang jahat, dia dihukum mati. Matinya jangan enak, saudara. Makanya kalau saudara baca sejarah tentang hukuman salib, itu orang-orang dihukum salib, saudara. Katanya, saudara ya, hampir semuanya tuh berteriak, saudara, menjelang penyiksaan, dalam penyiksaan. Karena ada prosesinya, di mana mereka disiksa sedemikian rupa, pengen mati, gak langsung mati, saudara. Katanya hukuman mati itu lebih baik ditembak dor, langsung mati saudara. Dimasukin racun dalam sekian detik mati. Tapi orang ini gak bisa langsung mati. Dia tersiksa sedemikian rupa sampai mereka berteriak, kalau begini lebih baik saya gak pernah lahir. Mereka teriak begitu loh saudara. Yesus harus mengalami kematian itu. Makanya Natal itu saudara ayo. Ingat makna utamanya dia hadir. Dia cinta saya dan saudara. Benar kalau lagu sekolah minggu mengatakan, yes, Jesus loves me.
Yes, Jesus loves me. Ya, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Kenapa saudara? Karena alasan datang ke dunia adalah dia tahu saya dan saudara membutuhkan juru selamat. Dia tahu ada harga yang mesti dibayar supaya saya dan saudara diampuni dosa-dosa, diperdamaikan. Itu harus dibayar dengan kematiannya di atas kayu salib, saudara. Hargai itu, saudara. Makanya kalau perjamuan kudus, ayo hargai. Kayak tiap bulan aja makan roti, jangan, saudara. Kalau saudara nggak percaya, lebih baik jangan. Karena Tuhan bilang loh, orang yang tidak percaya perjamuan kudus jangan makan. Cuman mendatangkan kutuk. Saudara harus yakin inilah pengorbanan Yesus buat saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa diperdamaikan, diampuni dosanya. Tapi saudara, tolong diklik lagi. Hari ini saya kalau istilah khotbah ini mengeksposisi, saudara. Ya, saya mengeksposisi, saudara, dari ayat ini. Oh iya, saudara, saya diberkati, Tuhan ingatkan loh. Bahkan dalam Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tuh perannya aktif. Ini dia katakan waktu dia bertemu dengan Sakeus, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan aktif, saudara. Makanya kenapa dia harus hadir di muka bumi ini. Natal ini membuktikan Tuhan aktif loh. Melakukan bagiannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi yuk selanjutnya. Kita mau lihat ayat ini, saudara ya. Sekarang kita masuk bagian terakhirnya. Walaupun belum berakhir khotbah ini, saudara. Ya tadi kan di bagian pertama, saudara melihat di ayat 21 saja. Tuhan bilang, inilah kondisimu. Kamu tuh tanpa aku. Terbuang. Terpisah total. Dan jangan berpikir bisa menyembunyikan kejahatanmu dari diriku. Tuhan bilang, kamu bisa bohongin istrimu, suamimu, pendetamu, siapapun manusia di muka bumi, bisa kamu bohongin tentang kebobrokanmu. Tapi Tuhan bilang, no, not in front of me. Sekali lagi, bukan di depan saya. Enggak ada yang bisa disembunyikan. Tapi saudara, coba. Kalau kita ketemu orang yang menyebalkan, secara umum saudara, kita kepengennya apa saudara? Menjauhi orang itu kan. Tapi Tuhan malah datang memperdamaikan. Dan kesempurnaan karya Yesus. Saudara, tolong perhatikan, saya main warna di sini. Tapi bukan pengen main-main saudara, bukan. Saya diberkati saudara. Dia ngomong begini, kita baca dulu saudara ya. Kita baca dulu yang ditebalkan warna merah dan warna hitam. Yuk kita baca yuk. 2, 3. Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita perhatikan dulu warna merahnya saudara. Menempatkan di hadapannya. Tuhan tuh mau tegaskan gini. Ya, sebagaimana kamu tidak bisa membohongi aku, di depan mataku tidak akan bisa ada kebohongan. Kalau kamu jahat, jahatlah kamu. Kalau kamu rusak, rusaklah kamu. Tapi Tuhan bilang, aku gak pernah membenci engkau. Sekarang di hadapanku juga, menempatkan di hadapannya. Menempatkan di depan mata yang tidak bisa ada kebohongan. Menempatkan di depan mata yang tidak bisa ada ketidakbenaran. Jadi apa yang dia katakan benar. Sesungguhnya. Makanya saudara, kenapa tadi saya katakan, yuk jangan lagi ada yang tergoda ngomong begini. Pak John, bagus sih ayat itu. Tuhan mau saya kudus dan tak bercacat celah. Tapi saya gak bisa Pak John. Saya gak bisa Pak John. Saudara, Tuhan ngomong, ya tolong tampilkan sekali lagi. Menempatkan di hadapannya kudus dan tak bercacat celah. Tuhan mengatakan gak bisa ada kebohongan. Artinya Tuhan gak bakal bohong. Tuhan bilang kalau dia mau mampukan saudara kudus dan tak bercacat celah. Itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yuk katakan sekali lagi, keselamatan Yesus sempurna. 2, 3. Keselamatan Yesus sempurna. Kita lengkapi begini saudara. Keselamatan Yesus sempurna bukan saja dikuduskan dari dosa,
tapi kudus dari dosa. Ya, bukan cuma dikuduskan dari dosa, tapi betul-betul kudus dari dosa. Ya, 2, 3. Keselamatan Yesus sempurna, bukan saja dikuduskan dari dosa, tapi betul-betul kudus dari dosa. Bukan cuma diampuni dari dosa maksudnya, tapi boleh terus berkemenangan atas dosa, sehingga saudara tak bercacat celah. Nah, memang pergumulannya begini. Sekarang tolong diklik selanjutnya. Bagaimana sih perubahan luar biasa ini menjadi nyata? Saya yakin jeritan saudara. Bahkan saudara, waktu saya baru-baru ikut Tuhan, bahkan saudara, dari waktu ke waktu, kadang-kadang saya tergoda gini saudara. Ketika saya ngalami kegagalan lagi. Ketika saya kok kalah lagi dengan dosa. Kadang-kadang muncul dalam pikiran saya. Saudara. Kalau saudara enggak, puji Tuhan. Tapi saya masih manusia, saudara. Saya boleh telah dipanggil full time sebagai pendeta, tapi saya masih manusia. Dia bilang, Tuhan, aduh bagaimana sih Tuhan, kok saya nggak bisa berubah ya kayaknya. Jadi saudara, saya mau menguatkan saudara. Kalau saudara bergumul seperti itu, wajar. Karena saudara sama seperti saya, masih manusia. Nah sekarang kita belajar dari ayat-ayat ini. Bagaimana perubahan ini nyata. Kita lihat lagi sekali lagi bagian ini saudara. Ya, karena sekali lagi semua khotbah hari ini cuma dari 2 ayat ini saudara. Ya, kita lihat lagi yang kita diwarnakan merah. Tuhan ingatkan, kalau dulu hidupmu itu kacau, jahat, berantakan, sekarang kamu bisa kudus dan tak bercela. Karena apa? Ayat 22 bagian A. Karena Tuhan sendiri memperdamaikannya. Tuhan sendiri yang membayar dengan kematiannya. Nomor 1, bagaimana perubahan itu nyata? Tolong diklik. Ya, mari kita ingatkan terus. 2, 3. Kemampuan perubahan adalah Tuhan sendiri. Yang mau alami katakan lebih keras. 2, 3. Kemampuan perubahan adalah Tuhan sendiri. Yang mau semakin percaya katakan sekali lagi lebih keras. 2, 3. Kemampuan perubahan adalah Tuhan sendiri. Yang memampukan saya dan saudara berubah adalah Tuhan sendiri. Tapi memang ada bagian kita, karena iman kan sertai dengan tindakan. Nah seringkali saudara, tolong perhatikan ini saudara. Kita tuh gak sadar, kita melakukan bagian kita, tapi mengandalkan kemampuan kita. Nah itu yang membuat akhirnya kita gak berhasil. Makanya tadi saya diberkati dengan lagu tadi, saya yakin melengkapi khotbah hari ini. Harusnya doa kita setiap hari, Tuhan pimpin langkahku setiap hari dengan kasih karuniamu. Ada kata loh saudara, dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap hari dikatakan, dengan kasih karuniamu. Saudara, tiap hari perubahan itu gak terjadi instan. Ya. Perubahan untuk semakin kudus dan tak bercacat celah itu sepanjang umur hidup kita. Tapi berarti setiap hari kita butuh kemampuan Tuhan. Makanya Tuhan katakan dekat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Menyingkatkan waktu, saya nggak baca ayatnya, Yeremia 17. Terkutuklah. Makanya ketika saudara tanpa sadar mulai mengandalkan kekuatanmu, saudara capek. Kok saya nggak bisa berubah? Ayo saudara. Ayo saudara. Katakan seperti Paulus katakan, aku berada sebagaimana aku ada. Semata-mata karena kasih karunia. Tapi dia juga mengatakan, karena kasih karunia, aku bekerja lebih keras. Orang yang mempercayai kasih karunia Tuhan gak berdiam diri. Tapi semua tindakannya karena kasih karunia. Nomor 1, saudara, ingat. Kalau saya bisa mengalami kesempurnaan keselamatan Yesus. Yang dia bawa sejak Natal yang pertama. Dan ini Natal keberapa kali saudara rayakan? Mari alami kesempurnaan keselamatan Yesus. Saya bisa kudus dan tak bercacat celah. Makanya saudara, ayo. Boleh katakan sekali lagi, tampilkan poinnya. Katakan sekali lagi sebelum kita lihat poin yang kedua saudara. Katakan sama-sama 2, 3. Kemampuan perubahan adalah Tuhan sendiri. Ini alasan yang pertama. Kenapa saudara bisa mengalami perubahan ini? Alasan yang kedua, tolong diklik. Kita lihat lagi ayat ini saudara. Kita lihat lagi, coba ya.
Siapa yang membuat ukuran perubahan dengan membaca ayat ini, saudara? Menempatkan di hadapannya kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Saudara, kenapa banyak orang Kristen tuh perubahannya macet? Saya katakan macet, sebenarnya sudah mulai ada perubahan tapi macet. Karena yang kedua, tolong diklik ya, yang kedua. Ketentuan standar atau ukuran perubahan adalah Tuhan sendiri. Yang menentukan standar maksudnya, yang menentukan ukuran perubahan adalah Tuhan sendiri. Tolong dengarkan dengan baik, saudara. Banyak kita mungkin lakukan secara tidak sadar. Menggantikan yang terbaik dengan yang baik. Saya ulangi sekali. Banyak kita secara mungkin tidak sadar menggantikan yang terbaik dengan baik. Berapa banyak anak Tuhan ya, secara sadar atau nggak sadar, menentukan standar ukuran perubahan saudara adalah pelayanan saudara, prestasi saudara, berkat saudara. Coba dengarkan penjelasan saya supaya saudara boleh cek. Berapa banyak saudara, wih hebat lu dari pelayanan. Nah begitu pelayannya membuat sesuatu yang bodoh. Saudara bilang, tuh makanya gua gak mau pelayanan. Tuh lihat munafik tuh pelayan. Saudara kenapa saudara lakukan itu? Karena standar saudara pelayanan. Pelayanan bukan standar perubahan. Pelayanan bisa menjadi progres dalam perubahan. Pelayanan bukan standar perubahan, bukan. Semakin serupa Kristus yang diungkapkan dengan tak bercacat celah dan kudus. Itu standar perubahan. Dan tidak ada seorang pelayan termasuk yang berkhotbah saat ini sudah serupa Kristus. Saya berulang kali katakan, saya nggak kepengen. Saya melakukan satu hal yang lemah dan mengecewakan saudara. Tapi berita buruknya saudara, itu masih bisa terjadi. Bukan itu saya harapkan terjadi. Itu masih bisa terjadi karena saya masih manusia. Nah makanya kenapa saudara tidak mengalami perubahan. Saya tahu ada orang-orang loh saudara, mundur karena pelayan. Saya tahu ada orang-orang saudara nggak mau melayani karena pelayan. Tapi saya tahu orang-orang itu membuat standar yang salah. Menuntut pelayanan sebagai standar perubahan enggak. Orang pasti kalau dia semakin berubah dia pengen melayani. Tapi itu bukan standar perubahan, bukan. Standar perubahan adalah jelas ukurannya Tuhan bilang. Aku buat sendiri, enggak boleh ada yang buat. Sama seperti semakin serupa dengan aku. Udah, cuman Tuhan yang bisa buat. Karena saya nggak bisa bilang, semakin serupa saya. Nggak bisa karena saya nggak sempurna. Nggak ada orang dunia ini bisa mengatakan semakin serupa saya. Cuman Yesus yang bisa mengatakan semakin serupa dengan aku. Ukurannya jelas saudara. Ukurannya bukan prestasi. Makanya banyak anak Tuhan lupa diri saudara. Tidak salah mengatakan ini mau berkat anak soleh. Nggak salah saudara. Tapi maaf ya. Jangan sampai saudara terjebak ngomong itu. Saudara merasakan saudara mencapai standar perubahan. Paulus mengingatkan semua karena kasih karunia. Apapun prestasi yang kita capai di perusahaan kita, prestasi yang kita capai di pekerjaan kita, prestasi yang kita capai di pendidikan kita, dan lain yang kita kerjakan semuanya. Termasuk mungkin saudara bilang, wah saya udah capai prestasi di gereja ini loh. Saya salah seorang kadep, salah seorang pemimpin di gereja ini. Saudara, semua karena kasih karunia. Prestasi kita harus syukurin. Dan saya percaya kok. Karena Tuhan mengatakan orang yang percaya Tuhan akan jadi kepala bukan ekor. Mestinya saudara ngalami kenaikan-kenaikan. Tapi itu bukan standar perubahan. Itu jalan dalam perubahan. Ya pasti ada peningkatan-peningkatan terjadi. Tapi itu belum standar perubahan. Saudara belum semakin serupa Kristus. Karena saudara usahanya itu udah membludak naiknya. Karir saudara meningkat dengan luar biasa. Pendidikan saudara summa cum laude lulusnya mungkin. Tapi saudara sekali lagi itu bukan standar perubahan. Makanya kenapa kita kecewa saudara. Tanpa kita sadar kita buat standar ukuran perubahan yang cuma Tuhan yang berhak buat. Karena cuma Tuhan yang bisa mampukan. Jelas ukurannya apa saudara? Semakin serupa Kristus. Dan yang tidak kalah parahnya ya.
Makanya sampai ada pengajaran yang disebut teologi kemakmuran. Yang mengajarkan, kalau ada yang belum tahu, karena sebagian besar saudara tahu, kalau kamu tuh nggak kaya ikut Tuhan, pasti ada dosa dalam kehidupanmu. Semua yang ikut Tuhan mesti kaya. Saudara baca di Kisah Rasul Jemaat Makedonia, nggak kaya, miskin saudara. Tapi dipuji, 2 thumbs up ya katanya. 2 jempol naik. Sementara mereka kekurangan, mereka memberi. Kalau bisa memberi lagi kelebihan, maaf saudara, biasa. Biasa. Karena saudara punya kelebihan. Tapi sementara kau dalam kekurangan kau bisa memberi, Tuhan bilang, nah itu yang punya belas kasihan Tuhan yang semakin tinggi. Makanya gak boleh berkat Tuhan tuh jadikan ukuran. Apalagi berkat jasmani. Saya udah berubah loh. Enggak saudara. Itu bagian perubahan bisa. Pasti dengan saudara semakin berubah, ada yang Tuhan percayakan. Termasuk berkat-berkat jasmani. Iya, betul itu. Tapi kalau saudara bilang, nih gue udah serupa Kristus nih, makanya gue kaya. Nah itu yang bahaya saudara. Itu bahaya total. Karena itu tidak ada dalam kebenaran firman Tuhan. Maka yang kedua saudara, sangat penting. Supaya kita bisa mencapai perubahan itu, standarnya jelas. Ukurannya jelas. Semakin serupa Kristus. Pelayanan baik, prestasi baik, berkat baik, tapi itu hanya bagian dalam perjalanan robah serupa Kristus. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya. Saudara, tidak tertulis langsung, tapi saudara, ini tertulis semuanya saudara, mas dalam ayat-ayat ini. Boleh katakan dulu saudara sebelum saya jelaskan ya. Jadi semua depannya K di depan perubahan. Yang pertama kemampuan perubahan. Ketentuan ukuran perubahan. Dan yang ketiga apa saudara? Dua, tiga kita baca sama-sama. Kesinambungan perubahan terjaga karena Tuhan sendiri. Yuk baca sekali lagi 2, 3. Kesinambungan perubahan terjaga karena Tuhan sendiri. Jadi bukan cuma kemampuan perubahan karena Tuhan. Ketentuan ukuran perubahan juga dari Tuhan. Tapi kesinambungan perubahan itu karena Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan gerakan angkat ini saudara? Saya melihat ya, masih banyak orang Kristen yang bilang gini. Makanya bagaimana saya bertumbuh, pendeta saya kurang peduli. Tim pengembalaan saya kurang peduli. Makanya bagaimana saya bertumbuh, teman-teman di komit saya tuh banyak kekurangan kelemahan. Keluarga saya nggak mendukung. Saudara benar. Tuhan memakai manusia melengkapi saudara bertumbuh. Tuhan pakai pendeta, Tuhan pakai tim pengembalaan, Tuhan pakai saudara semuanya. Benar, itu benar. Tapi tetap Tuhanlah sumber pertumbuhan. Pendeta itu, tim pengembalaan itu, teman-teman komit itu bisa melengkapi saudara bertumbuh. Itu karena Tuhan. Saya melihat masih ada anak-anak Tuhan, mudah-mudahan gak banyak. Itu dosanya Adam dan Hawa itu terus terbawa. Sukanya nyari kambing hitam. Kalau nggak bertumbuh, orang lain yang disalahkan. Makanya pelayanan saya nggak maju, tim pelayanan saya nggak melengkapi saya. Tim pelayanan saudara belum sempurna benar. Tapi sebenarnya ketidaksempurnaan mereka itu juga bisa melengkapi saudara loh. Seringkali tidak ada kesinambungan. Kok kenapa ya? Akhirnya kecewa, nggak mau pelayanan lagi, akhirnya kecewa, udah cari gereja lain lagi. Saya percaya semua gereja ada kebaikan. Tapi saya percaya semua gereja ada kekurangan. Karena apa saudara? Karena gereja isinya manusia. Tuhannya sempurna, jemaatnya, pendetanya, gembalanya, nggak ada yang sempurna saudara. Cuma masalah waktu pindah ke gereja manapun, saudara akan melihat kekurangan. Tapi kalau saudara sadar, benar loh. Sumber pertumbuhan saya adalah Tuhan sendiri. Saudara bisa mengalami perubahan yang nyata. Saya tidak mau panjangkan firman Tuhan, boleh nggak? Saya simpulkan sekarang. Klik. Boleh kembali? Song leader, singers maupun juga pemain musik. Boleh nggak kita katakan saudara? Bagaimana kesempurnaan karya keselamatan Yesus itu menjadi bagian saya.
Bagaimana supaya yang Tuhan sudah rancangkan digenapi dalam kehidupan saya. Karena Tuhan gak bakal gagal, saudara. Bagian dia pasti dia kerjakan. Supaya saya kudus dan tak bercacat celah. Mari boleh katakan sama-sama. Boleh kita berdiri bersama-sama. Yuk, setelah itu tolong siapkan lagu Sungguh Besar Pengorbananmu ya Tuhan. Yuk mari kita baca sama-sama saudara. Boleh kita baca sama-sama yang di rumah juga, ya, yang ikuti secara online. Yuk katakan sama-sama. 2, 3. Kemampuan perubahan, ketentuan ukuran perubahan, dan kesinambungan perubahan terjadi karena Tuhan sendiri. Boleh kita baca 2 kali lagi saudara, dengan lebih keras, dengan semakin lebih keras setelah itu saudara. 2, 3. Kemampuan perubahan, ketentuan ukuran perubahan, dan kesinambungan perubahan terjadi karena Tuhan sendiri. Boleh lebih keras lagi saudara. Kemampuan perubahan, ketentuan ukuran perubahan, dan kesinambungan perubahan terjadi karena Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Boleh kita ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tahu saya bisa berubah. Saya tahu saya bisa mempunyai ukuran perubahan yang jelas dan mantap. Dan saya tahu kalau saya terus bisa bergerak maju dalam perubahan, sekalipun masih ada kelemahan, kejatuhan, kegagalan, semata-mata karena Tuhan sendiri.